Secara sederhana, etika bisnis adalah prinsip moral dan norma yang menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Etika ini mengatur bagaimana perusahaan berhubungan dengan pelanggan, karyawan, investor, pesaing, dan juga masyarakat. Jadi, setiap keputusan bisnis tidak hanya harus menguntungkan, tetapi juga harus dilakukan dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Menurut Muslik, etika bisnis merupakan tata kelola bisnis yang ideal dengan memperhatikan norma dan moralitas. Sedangkan menurut Wright et al., etika bisnis merupakan penerapan standar moral dalam kegiatan bisnis untuk menentukan apa yang benar dan salah. Dalam etika bisnis terdapat 5 prinsip utama, yaitu otonomi, kejujuran, tidak berniat jahat, keadilan, dan hormat pada diri sendiri. Contohnya, perusahaan harus jujur dalam memberikan informasi produk, memperlakukan semua pihak secara adil, tidak merugikan orang lain, dan tetap menjaga nama baik perusahaan. Selain itu, perilaku etis juga dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor individu, faktor sosial, dan faktor peluang. Faktor individu berkaitan dengan pengetahuan, nilai pribadi, dan tujuan seseorang. Faktor sosial berasal dari budaya, rekan kerja, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan faktor peluang berkaitan dengan adanya kesempatan untuk melakukan pelanggaran, serta seberapa kuat pengawasan dan aturan dalam perusahaan. Etika pemasaran. Dalam pemasaran, perusahaan tidak hanya harus berusaha memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang. Artinya, perusahaan harus jujur dalam membuat iklan dan promosi, menetapkan harga yang adil, menjaga data konsumen, dan memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Dengan menerapkan etika dalam pemasaran, perusahaan dapat membangun kepercayaan konsumen, memiliki reputasi yang baik, dan menciptakan loyalitas pelanggan. Lalu, bagaimana cara mendorong perilaku etis dalam dunia bisnis? Pemerintah dapat berperan melalui perbuatan regulasi, pengawasan, dan pemberian sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan. Asosiasi perdagangan juga dapat memberikan panduan etika dan memberikan sanksi kepada anggotanya yang melakukan pelanggaran. Sedangkan perusahaan sendiri dapat mendorong perilaku etis dan membuat kode etik, memberikan perhatian kepada karyawan, membangun komunikasi yang baik, dan memberikan contoh kepemimpinan yang etis. Jadi, perilaku etis dalam bisnis membutuhkan kerjasama antara pemerintah, asosiasi perdagangan, dan perusahaan itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang Corporate Social Responsibility atau CSR. Pengertian CSR. CSR adalah tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Artinya, perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Triple bottom line. CSR dikenal dengan konsep triple bottom line, yaitu profit. Perusahaan tetap harus menjaga keuntungan dan keberlangsungan bisnisnya. Lalu, people. Perusahaan harus memberikan dampak positif bagi karyawan dan masyarakat. Selanjutnya ada planet. Perusahaan harus menjaga lingkungan, misalnya dengan mengelola limbah dan mengurangi dampak pencemaran. Manfaat CSR. Dengan menerapkan CSR, perusahaan dapat meningkatkan reputasi perusahaan, membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan stakeholder, dan mendukung keberlanjutan bisnis. Hak konsumen. Selain itu, konsumen juga memiliki beberapa hak penting tahu, yang dimana ada hak atas keselamatan, hak mendapatkan informasi yang jujur, hak untuk memilih, hak untuk didengar dan mendapatkan ganti rugi, hak untuk menikmati lingkungan yang bersih. Kesimpulan singkatnya, karena itu perusahaan harus menghormati hak-hak konsumen dan menjalankan bisnis dengan penuh tanggung jawab. Saya akan membahas mengenai kode etik perusahaan dan kecurangan dalam bisnis atau fraud. 1. Kode etik perusahaan. Kode etik adalah pedoman untuk menjaga kedisiplinan dan profesionalisme karyawan. Contohnya, mematuhi jam kerja, tidak bermain game saat bekerja, melapor pada atasan saat meninggalkan kantor, menggunakan fasilitas perusahaan sesuai aturan,
tidak membuka file rekan kerja tanpa izin. Kesimpulan singkatnya, aturan-aturan tersebut dibuat agar lingkungan kerja menjadi lebih tertib, profesional, dan bertanggung jawab. Kedua, fraud atau kecurangan. Ada 3 jenis fraud yang umum terjadi. 1. Kecurangan laporan keuangan. Laporan keuangan sengaja dimanipulasi. 2. Penyalahgunaan aset perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi. 3. Korupsi, seperti suap, pemerasan, gratifikasi ilegal, atau konflik berkepentingan. 3. Pencegahan fraud. Agar kecurangan tidak terjadi, perusahaan perlu menerapkan pengawasan yang baik, meningkatkan transparansi, membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis sangat penting untuk menciptakan kegiatan usaha yang jujur, adil, dan bertanggung jawab dan berkelanjutan.